Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan mengenai penerapan alat peraga pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Yuk kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Nur Hamzah. Di sini saya selaku pemateri pertama dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian alat peraga. Apa itu alat peraga? Alat peraga menurut KBBI adalah suatu alat bantu dalam pengajaran untuk memeragakan sesuatu agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Sedangkan alat peraga tersendiri memiliki beberapa definisi dari beberapa ahli. Yang pertama menurut Sumadi. Sumadi mengemukakan bahwa alat peraga adalah suatu alat yang memberikan pelajaran atau yang dapat diamati melalui panca indera. Senada dengan yang lain, Sujana mengemukakan bahwa alat peraga adalah suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif dan lebih efisien. Dari dua pengertian ahli di atas, saya dapat menarik kesimpulan bahwa alat peraga adalah suatu alat yang dapat digunakan dalam pembelajaran, menjelaskan konsep-konsep pembelajaran dari yang bersifat abstrak menuju yang nyata, dan dari yang bersifat tidak jelas menjadi jelas, sehingga di sini dapat melibatkan pikiran, perasaan, dan perhatian serta minat para siswa yang menjurus ke arah terjadinya proses belajar mengajar yang lebih efektif dan lebih efisien. Ya, yang selanjutnya yaitu tentang tujuan alat peraga. Alat peraga memiliki 3 tujuan dalam pengajaran. Yang pertama yaitu memiliki tujuan supaya proses pendidikan lebih efektif dan lebih efisien, sehingga meningkatkan semangat belajar siswa. Sedangkan yang kedua, alat peraga pendidikan dapat memungkinkan lebih sesuai dengan perorangan, karena kita tidak dapat mengetahui siswa mana yang lebih efektif menggunakan alat peraga ataupun contoh-contoh lainnya. Yang ketiga, alat peraga pendidikan mempunyai manfaat supaya belajar lebih cepat, segera berkesesuaian antara kelas dan di luar kelas. Alat peraga dapat memungkinkan mengajar lebih sistematis dan juga teratur. Yaitu tadi penyampaian dari saya. Mungkin dapat dilanjutkan oleh teman-teman saya yang lain. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi di sini saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Hikmah Sanudin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 2 poin. Poin pertama yaitu manfaat dari alat peraga dan yang kedua adalah jenis-jenis alat peraga. Pada poin pertama, secara garis besar manfaat dari alat peraga ini yang pertama yaitu dengan menggunakan alat peraga, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga hal ini dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa tersebut. Dan yang kedua yaitu dengan menggunakan alat peraga, pendidik atau guru dapat dengan mudah memperjelas materi-materi sesuai dengan tujuan dari pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan alat peraga, metode dalam mengajar dari pendidik tersebut akan lebih bervariasi sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan dan tidak membosankan bagi peserta didik tersebut. Pada poin kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari alat peraga. Jadi alat peraga ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu visual, audio visual, dan yang terakhir yaitu multimedia. Jenis alat peraga yang pertama yaitu media visual. Jadi media visual ini merupakan media yang menampilkan materi pembelajaran dalam bentuk sesuatu yang dapat dilihat. Nah, berdasarkan teknologinya, media ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu media visual elektronik dan yang kedua adalah media visual non-elektronik. Nah, media visual elektronik ini merupakan media yang cara kerjanya memerlukan tenaga listrik. Dan media visual non-elektronik ini merupakan media atau alat peraga yang cara bekerjanya tidak memerlukan tenaga listrik. Jenis alat peraga yang kedua yaitu media audio. Jadi media audio ini selalu berkaitan dengan indera pendengaran kita, di mana pesan yang disampaikan itu dituangkan dalam lambang auditif, baik secara verbal maupun nonverbal. Jadi media audio ini
juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu audio elektronik dan yang kedua yaitu audio non-elektronik. Jenis alat peraga yang ketiga yaitu media audio visual. Jadi media ini dapat menampilkan materi pembelajaran dalam bentuk sesuatu yang dapat didengar dan juga dapat dilihat oleh mata manusia. Jenis alat peraga yang keempat yaitu multimedia. Jadi media ini menampilkan materi pembelajaran dengan teknik memadukan keunggulan antara audio dan juga visual dengan berbagai teknik penyajian yang dimana peralatan utamanya yaitu dengan menggunakan teknologi komputer dan juga LCD proyektor. Saya Gafulifah Pertiwi sebagai pemateri ketiga yang akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan menggunakan alat peraga. Kelebihan yang pertama yaitu alat peraga dapat menumbuhkan minat belajar siswa karena pelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua, memperjelas makna bahan pembelajaran sehingga siswa lebih mudah memahaminya. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak akan mudah bosan. Yang keempat, membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan. Kemudian kekurangan menggunakan alat peraga yaitu yang pertama, mengajar dengan memakai alat peraga itu lebih banyak menuntut kepada guru. Kemudian banyak waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan alat peraga tersebut. Dan yang ketiga itu perlu kesediaan berkorban secara material dalam mempersiapkan alat peraga. Selanjutnya penerapan alat peraga dalam pembelajaran PAI. Nah, kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan setiap hari itu merupakan kehidupan dari suatu kelas di mana guru dan peserta didik saling terkait dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan oleh guru. Keberhasilan kegiatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab guru karena guru merupakan pengelolaan tunggal di dalam kelas. Oleh karena itu, bila peserta didik kurang bisa menunjukkan keterampilan dalam suatu mata pelajaran, maka tuduhan kekurangan keberhasilan juga tertuju kepada guru. Media pembelajaran itu diartikan sebagai semua benda yang menjadi perantara dalam terjadinya pembelajaran. Berdasarkan fungsinya, media dapat berbentuk alat peraga dan sarana. Namun dalam keseharian kita tidak terlalu membedakan antara alat peraga dan sarana. Nah, fungsi utama alat peraga itu adalah untuk menurunkan keabstrakan dari konsep agar anak mampu menangkap arti sebenarnya dari konsep yang dipelajari. Dengan melihat, meraba, dan memanipulasi alat peraga, maka anak mempunyai pengalaman nyata dalam kehidupan tentang arti konsep tersebut. Kemudian sarana itu merupakan media pembelajaran yang fungsi utamanya itu sebagai alat bantu untuk melakukan pembelajaran. Dengan menggunakan sarana tersebut diharapkan dapat memperlancar pembelajaran. Contohnya yaitu papan tulis, jangkar, penggaris, lembar tugas, lembar kerja, dan alat-alat permainan lainnya. Kemudian prinsip-prinsip penggunaan alat peraga yaitu menentukan alat peraga dengan tepat, menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat, menyajikan alat peraga dengan tepat, menempatkan atau memperlihatkan alat peraga tepat waktu dan situasi dengan situasi yang tepat. Kemudian untuk meminimalisasi dominasi guru dalam penggunaan alat peraga, maka perlu direncanakan dan dikembangkan alat peraga untuk kelompok atau individu. Ada beberapa keuntungan bila alat peraga digunakan untuk kelompok, antara lain yaitu adanya tutor sebaya dalam kelompok akan dapat membantu guru dalam menerangkan pemanfaatan alat peraga kepada teman. Kemudian kerjasama yang terjadi dalam penggunaan alat peraga kelompok itu akan membuat suasana kelas lebih menyenangkan. Yang ketiga, banyaknya anggota kelompok yang kreatif yang relatif kecil akan memudahkan peserta didik untuk berdiskusi dan bekerja sama dalam memanfaatkan alat tersebut. Nah, dengan bantuan penggunaan alat peraga dalam pembelajaran itu diharapkan dapat memberikan permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran itu menjadi lebih menarik bagi anak yang sedang melakukan kegiatan belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari materi yang kami sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.